Yang paling membekas tuh ya sama Pak Misan tuh kalau misalnya buat kesalahan terus disuruh teriak dari jendela itu. Pak Misan juga sering ngomong kayak bibirmu kurang excellent gitu. Ya, dulu sempet sih keterima di TUM, Technical University of German. Jadi jurusan kedokteran dulu di Jerman kan. Tapi itu di tahun 2021 ya. Welcome to YouTube channel. Kali ini kita kembali di podcast Ikamame Bidang. Nah, untuk sekarang nih saya sedang kedatangan tamu nih dari adik kita angkatan 25 ya. Iya Bang. Angkatan 25. Nih kita langsung saja nih ya. Perkenalan dulu, namanya siapa, dulu jurusan apa. Nah, kita langsung tanya aja. Oke. Langsung, Bro. Perkenalkan, nama saya Amadeu Brahmana, angkatan 25 di SMA Negeri 1 Matauli. Dulunya di kelas IPA 3. Nah, itu Bang. Dulu di kelas IPA 3. Iya. Oke, nih bro, aku mau nanya pengalaman kamu di sekolah nih. Wih, banyak sih Bang kalau pengalaman suka ya. Pengalaman suka di Matauli itu banyak bener memang. Ya dulu tuh sama teman-teman kan suka dari kelas 1 ya, dari kelas 1. Dulu tuh dari kelas 1 tuh bareng sama teman-teman kemana gitu, jalan terus ke kantin tuh, apalagi kan waktu zamannya kami kelas 1 itu dulu kan gimana? Nggak boleh ke kantin tuh kan selama 3 bulan kalau nggak salah itu. Oh, oke. Jadi selama kelas 1 itu 3 bulan nggak boleh ke kantin, terus itu kan ada pemilihan kakak asuh, kakak sayang segala macam. Jadi tuh kakak-kakak itu bawain makan gitu kan, kadang nggak diminta tiba-tiba datang ke kelas ngetok-ngetok tuh kan jam istirahat, terus ini deh gini-gini, kan itu pertama shock pertama kan karena setahu aku gitu kan nggak ada SMA kayak gitu, pasti terkejut dong, ini apa ini gitu, ini pemilihan kakak apa, ini bingung gitu kan, cuman dari situ kayak belajar, jiwa korsanya gitu, jadi dapet lah kan, jadi ternyata di sana tuh kakak-kakak itu mengayomi adik-adiknya kayak gitu. Nah itu salah satu pengalaman yang menurut aku luar biasa sih gitu. Terus pengalaman bareng teman-teman tuh di kelas 2 kami pernah tuh jalan bareng sama satu kelas. Kita jalan tuh keliling Sibolga, gila sih. Jadi makan gitu kan kayak nyewa tempat gitu, terus kita makan rame-rame gitu. Memang nggak satu kelas juga sih ya, cuman beberapa yang boleh aja yang bisa kemarin itu. Jadi habis itu kita ke Pantai Pia kalau nggak salah. Di Pantai Pia itu nyewa tuh booth yang kayaknya kalau nggak salah tuh sekitar 10.000 satu orang ya. 10.000. Masih aja kayak dulu. Iya. Jadi 10.000 itu kita udah muter tuh kan sampai ke Bosur. Bosur sama Kalangan itu baru balik lagi ke Pia. Nah, gitu Bang kurang lebihnya. Cuma kalau pengalaman duka kayaknya nggak ada kali ya. Nggak ada ya. Iya. Selalu ceria. Iya, ceria terus. Mungkin paling pengalaman duka kayak ya mungkin ada salah paham sama temen gitu doang ya. Sisanya nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Guru favorit kamu siapa nih? Guru favorit itu siapa ya kira-kira ya? Pak Misan. Iya, Pak Misan tuh guru favorit sih. Kenapa? Karena apa ya? Mungkin nggak tahu juga kenapa ya Kak. Pak Misan tuh kayak mungkin punya dendam pribadi kali ya sama kelas kami, atau mungkin ke aku pribadinya gitu. Karena tuh dari kelas 1 Pak Misan tuh masuk kelas kami Pak Misan tuh masuk kelas 1. Kelas 2 dia ngajar IPA 1 sampai IPA 3. Nah kelas 3 dia ngajar cuma di kelas kami doang, cuma IPA 3 doang. Kan notabene-nya kan Pak Misan tuh guru matematika wajib tuh. Jadi dari 3 tahun gitu kan, ya 3 tahun di sana, mungkin 1,5 tahunnya online gitu kan Bang ya. Tapi Pak Misan tuh terus masuk, dan Pak Misan tuh sistem belajar memang kejam sih, memang kejam. Ya mungkin Abang udah tahu sendiri lah ya kan. Tahu sendiri lah ya Pak Misan gimana. Tapi di sela-sela itu Pak Misan kayak masih kasih support, masih kalau kita nggak ngerti tuh diajarin sampai bener-bener ngerti gitu. Kadang yang paling membekas tuh ya sama Pak Misan tuh kalau misalnya buat kesalahan terus disuruh teriak dari jendela itu. Apa sih katanya, Matauli saya, pokoknya kurang lebih kayak gitulah. Terus Pak Misan juga sering ngomong kayak bibirmu kurang excellent gitu. Jadi banyak lagi Pak Misan tuh kayak gitu. Jadi seru lah
Guru favorit tuh Pak Misan sih memang. Memang sih ya, dari dulu ya. Tapi pernah nggak sama beliau itu pas beliau masuk kelas, boleh kalian nggak masuk pas saya ngajar, boleh kalian belajar di perpustakaan, pernah nggak dia mengucapkan seperti itu? Beliau. Kalau di kelas kami nggak pernah sih. Cuman Nggak pernah ya? cuman Pak Misan tuh pernah kayak hari Jumat tuh, inget banget. Jadi hari Jumat itu pelajaran dia, kita semua tuh duduk di Taman Adiwiyata yang di belakang tuh, belakang kantin kan. Jadi beliau traktir makan, dibeliin pisang, buah-buahan kayak rujak-rujak gitu lah. Jadi sekelas itu kami duduk-duduk di situ makan. Jadi jam pelajaran itu kita nggak belajar, cuman makan doang. Cuman sekali itu doang sih. Cuma kalau misalkan maunya tiap hari gitu kan, tiap pelajaran Pak Misan dia masuk gitu kan, kita makan aja, ya enak gitu kan. Tapi itu emang cuman sekali itu aja sih. Sekali itu doang. Sekali itu doang. Oke, berarti guru favoritnya tuh Pak Misan. Iya, Pak Misan. Ngeri-ngeri. Iya. Nah, kalau untuk ini bro, untuk tempat favorit di Matauli nih. Tempat favorit di Matauli ya? Iya. Mana ya? Oh ada sih. Ada. Tempat favorit itu dulu di kafe Matauli. Oh, yang sebelah kolam renang. Iya tuh. Sebelah pacaran dulu ya. Iya bener. Enggak, kamu sama apa? Kos, kebetulan kos. Iya. Tapi sering main ke situ. Dulu tuh pokoknya tiap pulang sekolah tuh bareng si ya doi yang dulu gitu kan. Kita tuh sering di situ. Pokoknya tuh habis full day maupun enggak full day gitu pulang sekolah pasti singgah di situ gitu. Oke, enak banget. Iya. Aku juga teringat jadinya. Aku sering kali dulu Iya. ketemu senior dulu di kafe itu kan. Mojok ya kan. Mantap lah pengalaman SMA sih. Iya sih. Kirim salam lah tuh buat Pak De sama Bude ya kan yang jaga kafe. Oh iya, Pak De sama Bude namanya. Iya. Oke. Ini bro untuk apalagi masalah disiplin di sana masih ada nggak kira-kira? Kalau di angkatan kami sih masih kuat sih. Masih kuat di situ. Iya masih kuat. Itu dulu inget tuh kan. Jadi anak-anak pasus ya mungkin aku sih nggak pasus gitu kan. Tapi lihat cerita mereka gitu kayak ya apa namanya terendam di parit lah, apalah gitu segala macam. Terus emang telat yang emang bener-bener jalan jongkok tuh kan dari gerbang depan sampai ke lapangan apel gitu. Terus ketemu sama Pak Heri itu di belakang itu disidak lagi kan di belakang itu. Jadi terus kayak pakai topi kita dulu kan itu masih pokoknya dari gerbang depan itu mau masuk harus angkat tegap maju, pakai topi harus lengkap semua, masih disiplin sih, iya disiplin banget malah. Berarti dulu kamu ekskulnya apa dulu? Dulu aku itu ya apa ya bukan uring-uringan kali ya, apa ya namanya? Ekskul sih pramuka gitu, tapi cuman masa juniornya itu paling 6 bulan gitu. 6 bulan habis itu nggak masuk lagi. Jadi senior datang lagi gitu. Jadi gitu ya. Iya. Jadi kayak nembak setahun. Iya, bener. Iya. Oke. Tapi pernah nggak kamu mengalami yang namanya dihukum di situ di sekolah itu? Di sekolah pernah walau nggak sering, cuman pernah dihukum. Dihukum apa tuh? Jadi dulu waktu apa ya? Oh, jadi dulu tuh bandel kan. Jadi bandelnya itu aku tuh yang tuh kan kita kan kalau di sekolah kan wajib tas hitam tuh. Tas hitam gede, terus yang ada juga kan tas Matauli gitu kan khusus kan. Jadi aku tuh pakai tas olahraga. Olahraga warna biru gitu. Aku enjoy aja ke sekolah gitu. Udah kecil kan enggak ada isinya, bawa cuma kertas lembar doang lagi, buku tulis yang kecil. Itu doang kan ke sekolah. Enggak tahu lah gitu kan. Jadi pernah sekali ditahan sama Pak Heri gitu kan. Sama dia. Kau tahu peraturan sekolah kita? Wih, siapa gini soalnya kan dia ditarik ke belakang tuh sama apa sih dulu namanya yang jaga kalau kita lagi baris itu petugas yang dari anak-anak pasus gitu kan kalau nggak salah itu. Danton. Bukan. Danton ya? Ada yang di belakang di barisan belakang mereka itu. Ada ya? Ada gitu. Baru tahu. Jadi itu habis duduk gini kan nanti tiba-tiba ditarik sama dia. Itu emang iya sih. Itu yang narik berarti senioran ya itu ya? Iya, ada senioran, ada emang sangkatan juga kan gitu. Oke.
Terus itu pertama untuk yang dihukum ya. Untuk yang dihukum sekali lagi nggak pernah sih, cuman kayak kemarin tuh pernah pakai waktu razia tuh. Jadi kan razia itu kita kan setiap tanggal 5 kan, Bang. Setiap tanggal 5 tuh razia. Kebetulan itu bertepatan di hari Jumat kalau aku nggak salah. Itu aku di kelas 2, kelas 1 deh. Jadi kelas 1 tuh udah buru-buru banget kan. Nah, biasanya aku kan kaos kaki itu aku letakin di sepatu, masukin ke dalam gitu kan. Letakin di depan pintu kos gitu. Jadi pas udah buru-buru banget, nggak ingat kan ganti kaos kaki. Jadi soalnya pakai kaos kaki putih. Jadi pas upacara itu udah diintip-intip lah gitu kan. Pas razia itulah ditahan sama Bu Afsah. Ya, Bu Afsah itu, Bu Afsah sama abang-abang OSIS angkatan 24. Jadi tuh kaos kaki dilempar ke parit tuh. Terus pakainya apa jadi di sekolah? Iya kayak gitu kan. Pakai sepatu aja. Sepatu aja, iya. Nggak masalah itu. Masalah sih sebenarnya kan. Jadi kan kayak mana kaos kaki, bukan sebenarnya kan masalahnya mungkin kan ya mungkin ditahan gitu kan. Tapi kan malu Bang gitu kan. Apalagi dulu kan ya ada udah mungkin kakak gitu kan, ya, cewek lah kita bilang gitu ngeliat, ini kok pakai kaos kaki doang, malu dong ya. Iya malu lah. Jadi di kelas tuh kadang karena udah kayak gitu aku buka sepatu kaki ayam mana jalan-jalan di sana gitu di kelas gitu aja. Pengalamannya lumayan seru. Iya. Nah bro, ini aku mau tanya nih, best friend kamu di sekolah siapa? Pasti kan punya ya, tiap orang tuh kan pasti punya best friend nih. Best friend ya? Siapa ya? Nanti aku dikira ngaku-ngaku lagi Bang. Nanti kan mereka lihat video ini, itu bukan best friend aku, ngaku-ngaku gitu. Ya itu urusan dia. Urusan dia ya. Jadi menurut aku aja lah ya gitu ya. Jadi menurut aku itu sebenarnya itu karena aku keseringan tuh dulu waktu SMA itu seringan habisin waktu sama pacar aja sih. Mantan bukan pacar, mantan. Bareng doi dulu tuh. Jadi kalau misalnya temen aku punya ada satu tuh namanya Adit. Adit. Nah jadi kalau sama Adit nih dulu kan aku tuh kos di tempatnya Opung Panggebean. Nah jadi kebetulan si Adit dulu waktu kami kelas 1 dia punya kakak angkatan 23 gitu. Jadi pas kakaknya lulus naik kelas 2 dibilang lah sama aku gitu kan, di rumah apa aja ayo gitu. Jadi kita di rumah dia gitu kan. Jadi ngekos pindah dari situ ke rumah dia, memang gak lama, cuma 2 bulan gitu. 2 bulan? Iya 2 bulan habis itu Covid Bang. Habis itu Covid. Jadi gak sempet apa. Tapi di 2 bulan itu banyak lah sepak terjang. Maksudnya udah satu atap gitu kan, pasti ada masalah dong ya kan. Cuman baik-baik aja. Tapi seru sih, emang bener-bener temen susah senang lah gitu. Jadi kalau misalnya itu kan di rumah kan, aku kebetulan di rumah dia enak aja tuh, maksudnya enak aja, uang kos nggak terlalu diubahin sama dia, apalagi pakai AC kan. Kita tahu kalau di Matoli AC itu sekitar 1,5 gitu ya kos gitu. Mahal banget ya? Iya sekitar 1,5 gitulah, 1,5 1,6 gitu. Nggak bebas lagi? Nggak bebas lagi. Iya kebetulan ini kan di rumah kan dia sendiri doang, rumah dia juga kan, jadi ya udah gitu, enak aja dikasih satu. Ya nominalnya itulah gitu. Terus kadang uang listrik kan bagi-bagi ya kita token deh. Oke ya udah gitu, bagi-bagi token. Terus makan gitu kan, makan tuh samanya siapa sih namanya, Bundo, yang jaga kantin tuh Bundo, sama si Bundo. Pokoknya kalau misalnya kayak susah senang gitu adalah sama dia gitu, kemana-mana bareng gitu. Meski kemarin itu berapa kali aku tinggalin juga, kalau bahasa sini juga aku gilakan gitu lah Bang. Gilakan lah dia kayak gitulah kemarin itu. Tapi dia sampai sekarang enjoy aja gitu. Kadang walaupun udah lulus gini kan, dia masih kayak kadang video call gitu kan, tapi kau ngapain? Oh gini. Kau kebetulan dia jadi pilot Bang sekarang. Dia sekolah BIFA di Banyuwangi, Bali deh. Di Bali ya. Iya. Jadi di mana Pak pilot begini gitu. Cerita gitu aja sih. Kalau temen sih. Kalau doi sekarang di mana? Mantan doi. Harus diperjelas iya, gitu ya. Iya, harus diperjelas dong ya. Kalau mantan doi sekarang di Tangerang. Oh, ngambil apa dia di sana? Dia sekarang apa ya? Kurang tahu juga sih. Tapi kayaknya dia kerja sambil kuliah. Kalau nggak salah di BINUS gitu. Oke, masih ada rasa nggak sama dia? Waduh, ini berat nih pertanyaannya. Iya dong, harus lah. Udah ke next level ini ya. Iya.
apa ya, kalau misalnya dibilang rasa sih udah ikhlas lah, udah meski kan katanya kan kalau misalnya nyari temen tuh di SMP gitu, tapi untuk masalah percintaan tuh di SMA gitu. Emang iya bener-bener aku akuin, awal aku pun di Matauli itu kayak ngerasa udahlah ini bakal be aja gitu, kayak teman-teman pun gak ada yang terlalu kayak gimana gitu kan. Terus ternyata kisahku itu hal yang paling memorial di Matauli itu mantan doi gitu. Jadi sebenarnya susah ngelepas dia waktu itu, cuman ya udahlah kan namanya ikhlas gitu kan, dia juga udah ada yang baru kali kan. Jadi udah dulu tuh kalau sama dia, nah jadi dia itu anak kesayangan guru, tahu? Dia tuh anak kesayangan guru, terus sering ikut lomba ini itu, anak OSIS juga, dan emang termasuk orang gimana ya? Pokoknya dia tuh di angkatan kami itu dihormatin lah, bisa dibilang kayak gitulah, dihormatin gitu. Nah sedangkan aku ya biasa-biasa aja pun bukan yang nakal lah, dibilang nakal pun enggak juga, tapi dibilang enggak pun nakal juga, itu sering cabut juga, sering bolos juga gitu kan. Jadi waktu kita bareng-bareng itu banyak tuh yang kontra, nggak ada yang pro sama sekali. Pokoknya satu sekolah itu nggak ada yang pro, mau teman-teman yang sedekat apapun sama aku kontra semua tuh, jadi nggak ada yang setuju sama sekali, nggak ada yang setuju. Jadi kalau sama dia dulu kita kan sering jalan gitu kan. Awalnya tuh kita kayak sembunyi-sembunyi gitu. Awalnya kita sembunyi-sembunyi gitu, pulang gitu kadang kan dia di depan, di belakang gitu kan, kayak nggak ada kenal gitu kan. Tapi nggak tahu dari mana itu mulanya. Banyak gitu yang tiba-tiba tahu gitu kan. Terus sampai ke upload di MTN Couple kalau nggak salah tuh. Jadi kan di angkatan kami itu ada MTN Couple, nggak tahu juga sih siapa yang buat itu akun Instagramnya. Terus tiba-tiba ada aja. Terus tiba-tiba pas pagi-pagi tuh ke sekolah kan udah heboh. Wih ini si Amadeo begini-begini. Ini Amadeo sama si ini gitu kan. Sama si ini udah, terus aku kan bingung kan. Apa ini kok ribut gitu kan di lapangan apel itu. Terus lihat, wih gila ini siapa yang mati lah ini, udah nanti tahu bro gini segala macam lah kan. Bingung. Nah bener, gak lama dari itu guru udah tahu semua kan, sampai udah jangan lagi mau sama si Dio, begini. Tapi apa ya, yang buat sedikit berkesan lah gitu ya, walaupun dulunya aku bisa dibilang ya bandel lah di situ di sekolah, tapi setelah sama dia aku tuh banyak belajar lah, maksudnya belajar bukan kayak yang dulunya kan kayak mungkin kayak cabut bolos baru kayak nggak serius gitu kan, cuman ya happy aja gitu. Tapi setelah sama dia, ayo kita les kata dia. Udah les, mau les di mana? Nah kebetulan kan kita kan di Pandan kan bang ya. Jadi les itu kami ke GO Sibolga. Tujuannya di GO Sibolga apa? Supaya nggak ada nama Tauli. Nah jadi biar lebih enak ya. Iya gitu. Jadi kan kita jauh-jauh gitu, cari tempat yang jauh gitu. Nanti soalnya kan nanti kalau misalnya sama anak Matauli nanti dijulitin lah begini lah segala macam, semuanya lah pokoknya. Nah kita di GO Sibolga kebetulan satu kelas lagi sama anak Matauli. Aduh anak-anak Matauli yang di Sibolga di situ juga, dan satu kelas juga kan. Aduh pening lah kan, jadi mau les di mana lagi gini segala macam. Ya udah nggak apa-apa, kebetulan kan akrab juga kan sama yang di Sibolganya gitu kan. Nah jadi tuh kami pulang itu naik motor dia, berangkat ke tempat les sama balik itu kebetulan dia punya motor kan di sana, jadi digonceng gitu, aku goncengin dia balik. Kadang balik les itu kita singgah dulu tuh di apa namanya yang di Sibolga itu ya, di jembatan yang panjang tuh di tengah itu yang warna emas gitu. Wah nggak tahu ya, udah lupa ya. Pokoknya itulah di jembatan itu kita sering situ nengger aja, lihat ke laut. Baru kita juga sering ke Bosur, lihat-lihat mana-mana lah lagi malam, dia lihat bintang segala macam gitu kan. Terus setelah kalau misalnya pulang sekolah kita di kafe tuh, kayaknya Pak Ade sama Budi inget tuh, pasti inget karena tiap ke situ apa pesanannya, nasi putih pakai telur dadar pakai telur mata sapi setengah matang, sudah pasti tiap hari Budi itu sampai udah tahu, kayaknya udah hafal dia itu. Udah hafal banget dia. Oh udah hafal banget dia tuh. Kalau misalnya kami datang nanti disiapin sama dia nasi putih pakai telur dadar pakai telur mata sapi. Nah udah itu aja, simple lah gitu. Oke, nah bro,
Sekarang kegiatan kamu apa nih? Setelah dari Matauli. Setelah dari Matauli Bang ya. Kalau sekarang sih udah pindah lah, kan aku sekarang ke Bandung kan. Jadi di Bandung sekarang kegiatan mau kuliah aja. Dulu sempet sih keterima di TUM, Technical University of German. Jadi jurusan kedokteran dulu di Jerman kan. Tapi itu di tahun 2021 ya. Iya 2021. Terus belum vaksin kan? Udah vaksin deh. Udah vaksin, tapi vaksin Sinovac. Dan memang di Jerman tuh nggak boleh vaksin Sinovac untuk visa pelajar gitu. Jadi visa tuh nggak bisa dikeluarin kata dia. Kalau mau ke Amerika dulu, ambil vaksin Moderna ataupun Pfizer gitu kan, baru balik lagi urus lagi visa pelajar untuk ke Jerman gitu. Nah karena ribet udahlah gitu, daripada nanti gini repot juga urusnya segala macam, udah di sini aja lah gitu, runding sama orang tua di sini aja kata dia. Nah sekarang masih tes lagi lah kan di tahun ini, rencana mau di Poltekpar Bandung tuh. Jadi di Bandung pun udah tinggal di Bandung udah berapa bulan, udah 6 bulan, setengah tahun gitu. Di sana pun kegiatan punya coffee shop juga kita ada coffee shop. Terus itulah dia. Nah ini Duta Kopi Indonesia. Iya, Duta Kopi Indonesia 2021. Jadi gimana ceritanya tuh kok bisa jadi Duta Kopi Indonesia? Panjang tuh cerita. Di 2021 bulan 5. Iya. Pokoknya setelah aku nggak jadi berangkat tuh ke Jerman. Jadinya aku tuh awal-awal itu naik gunung, hobi banget. Pokoknya kesana kemari naik gunung kemana gitu, ajak teman-teman, sampai beberapa penggiat alam di Medan ini udah mencakup. Dan sampai juga kemarin itu jabatan tertinggi aku tuh kemarin tuh di penggiat alam itu ketua DPD Satkopen Indonesia, Satuan Komunitas Pendaki Indonesia. Nah cuman tau lah kan kalau yang naik gunung itu nggak mandi, pokoknya ini kumis tebel, jenggot tebel, rambut acak-acakan gimana kan, bawa tas gede-gede itu kan, baru numpang om, nah gitu-gitu. Jadi sering juga itu. Nah terus ketemu sama kakak ini sebenarnya saudara dia lama besar di Bandung, tapi dia orang Karo juga kan kebetulan. Jadi dia menjabat kemarin itu Putri Taruna Sumatera Utara 2020. Nah cerita singkat cerita dia ajak lah, dibilang sama dia, udah kau aja ya yang mewakilin Karo untuk ke Putra Putri Sumatera Utara gitu. Nah awalnya aku nolak, aku bilang sama dia, nggak usah lah, bilang gitu sama kakak itu, karena emang nggak ada basic ke situ kan bang, apalagi dibilang kayak pageant tuh ya kayak model lah gitu, kita bilang bahasa awamnya mungkin orang taunya model gitu kan, nggak ada basic ke situ. Aku bilang nggak usah, aku bilang gitu. Terus dia kayak udah yuk lah gini segala macam, kamu itu punya potensi gini, nggak nolak gitu kan. Terus terakhir dia nelfon ke mama. Nah nelfon ke mama, dia bilang, Bi, si Deo aku ajak ini ya gini, dijelasin nama dia, ini ajang apa, ajang begini. Akhirnya disetujuin lah sama mama gitu. Yaudahlah aku pun udah gitu lah kan, udah nggak ada kegiatan juga, oke fine lah, ikut gitu. Nah ikut mewakilin Kabupaten Karo, dan di situ kami sebenarnya ada dua orang laki-laki kan. Nah dua-duanya ini kami kemarin tuh pengen ngambil Kabupaten Karo. Nah terus kami sweet lah kan. Jadi aku ke Karo, dia ke Dairi jadinya gitu. Nah habis itu persiapan kita dua persiapan lah gitu kan, latihan catwalk lah, baru latihan psikotes, baru wawancara, semua segala macam lah, latihan sama kakak ini tadi. Kita berangkat ke Medan kan. Habis itu pas acara ternyata temen aku nggak jadi datang kan, nggak tahu kemarin alasannya kenapa, pokoknya dia nggak jadi datang. Habis itu kita acara semua segala macam, dan kebetulan kemarin itu ada bawa 3 gelar. Nah yang gelar pertama itu RU3 Putra Sumatera Utara RU3 Putra Sumatera Utara. Gelar kedua itu RU1 Putra Kopi. Nah terus gelar ketiga Best Traditional Costume. Nah itu, dan puji Tuhannya waktu udah ke nasionalnya
mewakili Putra Kopi Indonesia, Putra Kopi Sumatera Utara. Nah itu kan RO1 Putra Kopi di ajang nasional masuklah ke top 24, top 12. 24 dulu 12 dulu. 24. 12 deh kayaknya langsung. Nah, dari top 12 ke top 10 gitu kemarin itu. Enggak deh. Iya 12 deh. Jadi dari situ kebetulan ya memang nggak sampai yang juara satunya sih, enggak, cuman emang udah sampai ke nasional dan emang bisa menyandang gelar Duta Kopi Indonesia, dan itu udah puji Tuhan banget lah ya kan gitu, yang dimana basicnya aku nggak ada basic sama sekali lah untuk yang kayak gini gitu. Nah tapi dari yang aku pelajarin ya di sini ya, kalau duta itu kita kan punya program kerja, jadi kedepannya apa yang kita ada visi misi gitu, ada visi misi apa yang akan kita lakukan gitu. Dan emang dari sini maksudnya dari menyandang gelar Duta Kopi Indonesia udah pernah ketemu sama Menteri Pertanian gitu kan, kemarin acara gerakan tanam kopi di Ciwidey udah ketemu, dan emang maksudnya dari merasa gimana ya, kita tuh pengalaman terus kita ketemu sama orang-orang penting, kita ketemu apalagi di daerahku gitu kan, di Kabupaten Karo itu udah ketemu sama Asosiasi Kopi Indonesia gitu, udah ketemu banyak ngobrol kan, jadi cerita kopi itu yang begini-begini, jadi ini jenis kopi ada 3 begini, jadi ini postingannya begini, terus kalau misalnya kita ekspor gini apa semua segala macam udah tau lah gitu kan, jadi banyak belajar di situ. Dan ternyata sebagai duta ini emang kita tuh belajarnya itu di lapangannya ketemu sama orang-orang yang lebih di atas kita, yang emang udah profesional di situ, baru kita bisa banyak belajar dari mereka gitu. Karena kan bukan apa, ada juga kan kayak yang menyandang gelar tapi emang yang dia cuma sebatas tahu ini aja gitu, nggak ada praktiknya gitu. Jadi ya puji Tuhannya sampai sekarang sih ya ini suatu kehormatan lah bisa menyandang gelar ini gitu kan, apalagi udah sampai di nasional lah, bukan cuma kabupaten provinsi lagi kan. Nah itu aja gitu. Gila, pengalaman luar biasa sekali ya, bisa menggelar menyandang Duta Kopi Indonesia. Itu Duta Kopi Indonesia tahun berapa tuh? 2021 tahun kemarin berarti guys. Mantap. Waduh. Nah bro, nih pertanyaan terakhir banget nih. Oke. Sebelum kita tutup podcast ini, saya mau bertanya satu lagi poin. Menurut kamu Ikama itu kayak gimana? Ikama ya, kalau di mata aku pribadi sebenarnya awal-awalnya waktu masih di Matawali itu nggak kenal sama namanya Ikama gitu. Karena yang aku tahu juga, ya aku tahu lah ya, mungkin nggak tahu lagi, aku nggak tahu gitu. Yang aku tahu di SMA mana gitu nggak ada yang namanya ikatan alumni. Nah jadi pertama dengar itu Ikama, Ikatan Alumni Matawali. Wih, gila ya gitu, kayak sampai atasan-atasan angkatan-angkatan yang di atas itu join semua gitu, gabung, dan emang relasinya kuat banget kan. Kadang kalau misalnya ada butuhnya segala macam, ngomong ke grup, ada yang bantu gitu, ada abang-abang yang kerja di sini. Jadi kalau misalnya mau ke masuk ini gitu kan, ada abang-abangan di situ kan, tahu gitu kan, ngajarin gitu. Nah jadi kalau di mataku sendiri Ikam ini sebenarnya hebat, terus emang bagus. Emang ini sebenarnya program atau gimana sih Kak? Kalau sekarang kita ada program namanya Ikama Podcast. Jadi untuk mengumpulkan wadah lah sebenarnya, menjalin silaturahmi sesama alumni. Jadi dari yang senior bisa tahu juniornya, dari junior bisa tahu seniornya. Seperti itu. Jadi ketika ada yang membutuhkan pekerjaan atau gimana, kita udah tahu nih mau ngarahnya kemana. Jadi gitu. Jadi nggak lari dari jalur. Makanya kita buat program baru nih. Kenapa ada namanya Ikama Podcast? Iya sih, bagus sih. Dan kayak Ikama juga sering live itu kan. Live ya. Iya. Jadi sering juga nonton gitu kan, lihat. Oh gini ya, gini. Jadi ya gimana bilangnya? Susah dijelasin pakai kata-kata gitu ya kali ya. Jadi sebenarnya ini ikatan alumni yang menurut aku juga luar biasa lah, bisa membantu kami adik-adik yang di bawah gitu kan. Jadi
kalau misalnya punya cita-cita ke sini gitu ataupun pengen kerja di sini, pengen kuliah di sini, ada yang ngajarin gitu. Ada abang-abangan, kakak-kakakan di atas yang ayo deh yang rangkul gitu. Jadi udah bagus sih, dan memang harapannya juga ke depannya Ikama ini lebih maju lagi lah, lebih maju, lebih bisa mengayomi kami semua adik-adik ya. Sampai sekarang tuh kan di Matauli mungkin udah angkatan 29 gitu kalau nggak salah. Di ya betul Oke, makin tua. udah semakin tua ya. Jadi harapannya juga kan ya semakin tua harusnya kan kita kan semakin erat gitu kan. Iya. Semakin erat gitu, dan ya kira-kira gitulah kurang lebih ya gitu. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya kita berbincang-bincangnya dengan Deon ya. Ya, sama Deo. Deo ya, Iya. sama Deo. Nah, jadi untuk kedepannya nih buat teman-teman juga nih ya yang pengen podcast juga, yang pengen bergabung di Kursi Panas, boleh aja langsung DM ikama.mebidang. Langsung aja DM nama siapa, angkatan berapa, nggak usah malu-malu. Kita di sini tujuannya bagus kok. Tujuannya untuk tukar ilmu, sharing pertanyaan atau sharing pekerjaan gitu. Siapa tahu misalnya dia pengen, saya kuliah di sini, oh ada nih sesuai dengan jurusanmu, kakakmu ini namanya ini, coba sharing ke dia. Siapa tahu kan bisa membantu gitu. Oke, terima kasih semuanya. Kita pamit dulu ya. Terima kasih. Bye bye. Thank you.